Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1C Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan. Di sini saya Avelia Gladys Anindita Putri bersama rekan saya yaitu Syurul Ramadhanum. Kami akan menjelaskan mengenai prinsip agama tentang kehidupan berkeluarga dan kepengasuhan anak. Pandangan tentang aspek-aspek pernikahan dan keluarga. Pernikahan berasal dari kata nikah yang memiliki arti menyatukan atau mengikatkan antara laki-laki dan perempuan melalui suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang terikat oleh suatu perkawinan atau pernikahan yang memiliki tanda dengan tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Pandangan tentang kepengasuhan anak. Pengasuhan anak merupakan sebuah proses interaksi antara orang tua dan dengan anak yang dapat dilakukan dengan pemeliharaan, pemberian makan, melindungi dan mengajarkan proses sosialisasi kepada anak terhadap lingkungan sekitar. Pola pendidikan anak dalam keluarga menurut perspektif Islam. Tujuan pendidikan agama Islam di keluarga yakni agar anak beriman dan meyakini Allah SWT adalah Esa, mengetahui sifat-sifatnya serta tanda-tanda kekuasaannya. Hal ini perlu ditanamkan pada anak sejak kecil dengan keyakinan dan ketauhidan yang asasi dengan hakikat alamiah dan dengan segala keyakinan menuju kebaikan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan Islamic parenting? Parenting adalah pengasuhan anak dalam proses tumbuh kembangnya sesuai nilai-nilai ajaran Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Penanaman nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam perspektif Islam, mengasuh anak bukan saja dalam aspek raga saja, melainkan nilai-nilai agama juga harus diajarkan oleh orang tua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode Islamic Parenting. Metode pengasuhan secara Islami dapat digunakan oleh orang tua dalam menerapkan di setiap aspek kehidupan anak. Berikut merupakan metode mendidik anak menurut Abdullah Nasih Ulwan. Yang pertama, pendidikan dengan keteladanan, yaitu suatu pola atau metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak didik, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan, yaitu setiap manusia yang dilahirkan membawa potensi, salah satunya berupa potensi beragama. Potensi beragama ini dapat terbentuk pada diri anak melalui dua faktor, yaitu faktor pendidikan Islami yang utama dan faktor pendidikan lingkungan yang baik. Yang ketiga, pendidikan dengan nasihat, merupakan metode pendidikan anak dengan petuah dan memberikannya nasihat dengan Islam yang mulia serta memberikannya dengan prinsip-prinsip Islam. Pemberi nasihat dalam keluarga tentunya orang tuanya sendiri selaku pendidik bagi anak. Anak akan mendengarkan nasihat tersebut, apabila pemberi nasihat juga bisa memberikan keteladanan. Yang keempat, pendidikan dengan perhatian atau pengawasan. Pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak. Mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial. Di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya. Dan yang kelima, pendidikan dengan hukuman. Hukuman diberikan apabila metode-metode yang lain sudah tidak dapat merubah tingkah laku anak. Atau dengan kata lain, cara hukuman merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pendidik apabila ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat diambil, pendidikan Islam dalam parenting harus dilakukan reaktualisasi diri baik bagi orang tua maupun terhadap anak. Reaktualisasi dalam parenting adalah melakukan aktivitas transformasi pendidikan Islam kepada anak bukan lagi berdasarkan kebutuhan anak. Metode pendidikan agama dalam Islam pada dasarnya mencontoh pada perilaku Nabi Muhammad SAW dengan membina keluarga dan sahabatnya. Karena segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan implementasi dari kandungan Al-Quran. Adapun dalam pelaksanaannya, Nabi memberikan kesempatan pada para pengikutnya untuk mengembangkan cara sendiri selama cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi. Untuk membina hal ini, orang tua harus menanamkan pada anaknya kepercayaan serta ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa dapat dimengerti oleh anak. Hal ini sebagaimana diisyaratkan Imam Al-Ghazali bahwa seorang pendidik hendaknya dalam berbicara dengan anak-anak harus sesuai dengan daya pengertiannya. Jangan diberikan pada anak sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh akalnya. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.